Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Julia dengan NIM 2021 31175. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kecerdasan buatan saya dengan judul Deep Learning for Natural Language Processing. Yang pertama yang akan dibahas adalah apa sih Deep Learning for Natural Language Processing itu? Deep Learning adalah metode dalam bidang kecerdasan buatan yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia, di mana dalam konteks pengolahan bahasa alam ini, Deep Learning telah membawa kemajuan signifikan pada zaman sekarang. Dan pengolahan bahasa alami itu adalah cabang kecerdasan buatan yang berfokus pada pemahaman dan penghasilan teks manusia secara alami. Dan Deep Learning juga telah digunakan dalam berbagai tugas pengolahan bahasa alami, termasuk yaitu pemahaman teks, penerjemahan mesin, generasi teks, dan pengenalan entitas bernama. Di mana di Deep Learning ini ada yang namanya word embeddings. Nah, word embeddings adalah representasi vektor dari kata-kata dalam ruang semantik multidimensional, di mana memungkinkan komputer untuk memahami dan memanipulasi makna kata-kata dalam bahasa alami. Di dalam word embeddings ini, kata-kata yang memiliki makna serupa atau sering digunakan bersama akan memiliki representasi vektor yang mendekati satu sama lain. Dan teknik umum yang digunakan untuk menghasilkan word embeddings yaitu word-to-vec, GloVe, dan fastText. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya Recurrent Neural Networks for NLP. Itu adalah pendekatan yang populer dan efektif dalam memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa alami. Di mana Recurrent Neural Networks ini jenis arsitektur jaringan saraf yang dirancang khusus untuk memproses data urutan, seperti kalimat atau teks. Dan mereka juga memiliki sifat rekuren yang memungkinkan informasi sebelumnya dalam urutan dipertahankan dan diintegrasikan dengan informasi baru yang masuk. Jadi inilah yang membuat RNNS sangat sesuai untuk tugas NLP yang melibatkan pemahaman teks berkelanjutan seperti pemodelan bahasa, terjemahan mesin, dan pengenalan entitas. Nah, selanjutnya ada yang namanya sequence-to-sequence models. Itu adalah arsitektur neural network yang digunakan untuk menerjemahkan atau menghasilkan teks dalam format yang berbeda. Dan model ini juga terdiri dari dua komponen utama, yaitu encoder dan decoder. Di mana encoder bertanggung jawab untuk mengambil input berupa teks dalam bentuk urutan token-token dan menerjemahkannya menjadi representasi tersembunyi. Kemudian akan dilanjutkan dengan decoder yang mengambil representasi ini dan menghasilkan output yang diinginkan dalam format yang diinginkan oleh konteks pengolahan bahasa alam ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya the transformer architecture, di mana ini adalah sebuah model jaringan saraf yang dikembangkan untuk memproses data dalam urutan, terutama dalam konteks bahasa alami atau natural language. Dan pertama kali diperkenalkan oleh Vaswani et al. Pada tahun 2017. Selanjutnya yaitu Pre-Retraining and Transfer Learning, yaitu mengacu pada proses pelatihan model bahasa menggunakan dataset yang sangat besar. Dan dalam pre-training ini, model bahasa seperti GPT 3.5 dilatih pada tugas pemodelan bahasa dengan dataset yang terdiri dari potongan-potongan teks dari internet. Dan transformer juga menggunakan pendekatan yang sepenuhnya berbeda dengan pendekatan sekuensial tradisional seperti recurrent neural network tadi, di mana pendekatan ini mengatasi masalah ketergantungan jarak jauh yang ada pada dalam arsitektur recurrent neural network yang membuatnya sulit untuk memproses urutan yang panjang. Selanjutnya ada yang namanya state of art, di mana retraining ini merujuk pada proses model bahasa alami menggunakan korpus teks besar sebelum melibatkan model dalam tugas tertentu. Dan biasanya juga model NLP seperti GPT atau Generative Pre-trained Transformer dilatih dalam jumlah besar data teks dari sumber seperti web. Dan proses training ini membantu model untuk memahami struktur bahasa, hubungan antar kata, dan aspek linguistik lainnya. Nah, itulah akhir dari presentasi saya. Saya Aisyah Julia dengan NIM 2021 31175. Saya akan mengakhiri presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.